Kraken adalah cumi-cumi kolosal, monster laut legendaris. Potongan cumi goreng terbesar yang mungkin bisa kamu lihat. Dan jika monster ini ada, dunia pasti sudah berubah tanpa bisa dikenali. Kraken punya tentakel yang kuat, otot yang kukuh dengan banyak pengisap di ujungnya. Melarikan diri darinya? Mustahil. Kraken bisa membelah kapal menjadi dua atau menariknya ke kedalaman tanpa susah payah. Tapi hal terburuk tentang Kraken adalah ukurannya. Menurut kisah para pelaut kuno, panjang Kraken mencapai 1.500 meter. Itu hampir sepanjang 10 lapangan sepak bola. Hey, mungkin Kraken jago bermain bola. Legenda Kraken mengatakan, monster itu sangat raksasa sehingga para pelaut salah mengiranya sebagai pulau kecil. Dalam beberapa abad ke belakang, pastilah mustahil untuk mengalahkan monster seperti itu. Jika Kraken benar-benar ada di kehidupan nyata, dia mungkin punya keturunan. Yap, di semua samudra di dunia, pasti akan ada monster raksasa yang juga mampu menenggelamkan segala jenis kapal. Di habitatnya, jumlah pesaing Kraken mungkin sangat sedikit, sehingga populasinya akan tumbuh pesat. Karena ukuran Kraken super besar, mereka akan butuh banyak makanan. Jadi, populasi hewan laut besar lainnya akan turun drastis. Paus biru, hiu putih besar, gurita, dan cumi-cumi raksasa lainnya, semua makhluk laut besar akan terancam punah. Banyak manusia akan kelaparan karena berkurangnya ikan-ikan besar di lautan. Perekonomian perkotaan yang mengandalkan perikanan juga akan mengalami penurunan. Harga ikan kecil di seluruh dunia tentu juga makin mahal karena menangkap ikan menjadi pekerjaan berbahaya. Untuk mengalahkan Kraken, kamu membutuhkan senjata yang kuat, tapi monster itu tetap sulit ditangkap. Kraken berasal dari genus Cephalopoda. Cumi-cumi dan gurita termasuk dalam spesies ini. Beberapa dari makhluk tercerdas di planet ini. Kraken adalah pemburu yang terampil dan tidak akan pernah bertarung di tempat terbuka. Lantas, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak bisa melacak Kraken karena dia mendekat dari kedalaman, bukan dari permukaan. Tapi kamu mungkin bisa tahu bahwa sang monster ada di suatu tempat di dekatmu jika ada banyak ikan di permukaan. Saat berenang, Kraken membuat semua ikan di sekitarnya takut, tapi mungkin semua sudah terlambat. Tentakel-tentakel besar muncul dari air, menyerupai menara tinggi. Menara ini menimpa dek kapal, seketika menghancurkannya. Para pelaut berteriak dan lari. Kraken mendaratkan pukulan kedua, dan kapalnya hampir terbalik. Kemudian, Kraken menyelimuti kapal menggunakan tentakel raksasanya dan menarik kapal itu ke bawah. Astaga! Bagaimana jika para pelaut ini berhasil melepaskan kapal dari tentakel sang monster? Dengan bantuan senjata ampuh, awak kapal menyerang balik. Kraken mundur ke bawah air. Dia kesakitan dan marah. Tampaknya pertempuran telah berakhir, tapi kemungkinan terburuk akan segera terjadi. Sebuah pusaran air terbentuk di sekeliling kapal. Akibat bobotnya yang cukup besar, saat menyelam, Kraken menciptakan pusaran air di belakangnya. Layaknya saluran pembuangan di bak mandi raksasa, pusaran air ini menyedot kapal ke bawah. Pertempurannya dengan Kraken berakhir. Malang sekali. Kamu mungkin bisa mengalahkan monster itu jika bisa mengantisipasi serangannya terlebih dulu. Tapi Kraken bisa melihatmu dan kapalmu sebelum kamu bisa melihatnya. Cumi-cumi kolosal hidup di perairan dalam, dan mereka punya mata terbesar di antara semua hewan. Mata cumi-cumi besar saja sudah seukuran piring makan. Berkat ini, mereka bisa melihat mangsanya dari jauh. Sama seperti itu, Kraken mampu melihat kapal lebih cepat daripada sonar bisa mendeteksi sang Kraken. Dia akan selalu bergerak lebih dulu. Wah, ini gawat! Di seluruh dunia, transportasi kargo dengan kapal menurun. Hanya maskapai penerbangan yang menyediakan koneksi yang untuk transportasi antar benua. Semua ini akan meningkatkan polusi udara. Musuh tersukses Kraken adalah kapal selam. Kapal selam melakukan perjalanan di kedalaman yang luar biasa dan dilengkapi alat ekolokasi yang kuat untuk membantu mendeteksi Kraken lebih cepat. Kapal selam juga dipersenjatai dengan baik, dan badan logamnya yang bundar tidak mudah dihancurkan. Satu Kraken mungkin bisa dikalahkan oleh kapal selam. Tapi bagaimana jika jumlahnya bukan cuma satu? 3 Kraken bisa membungkus tentakel mereka di sekitar kapal selam dan menyeretnya lebih dalam ke dalam air. Tempat tekanan air akan menghancurkannya. Dengan kata lain, mereka pasti merembukan hatimu.
Keberadaan Kraken akan mengubah drastis perkembangan banyak negara. Bagaimana jika Christopher Columbus dalam perjalanannya yang terkenal melihat sebuah pulau yang dia kira sebagai dunia baru? Dia mendekatinya, tapi justru tentakel yang muncul dari pulau itu dan menenggelamkan kapal Columbus. Kolonisasi Amerika Utara tertunda, mungkin sampai pesawat terbang baru ditemukan, dan penerbangan berawak pertama baru terjadi pada abad ke-20. Tidak akan ada yang namanya Hollywood, tidak akan ada yang namanya hamburger, tidak ada konser-konser musik terkenal, tidak akan ada YouTube. Yang artinya, kamu tidak akan menonton video ini sekarang. Yang terburuk, internet juga tidak akan ada. Dan semua ini karena satu monster cumi-cumi menyebalkan. Viking tidak akan berlayar dengan kapal panjang mereka untuk menyerang dan menjajah wilayah asing. Sejarah Norwegia, Swedia, Finlandia, dan negara-negara Nordik lainnya akan berubah drastis. Hey, mungkin Titanic tidak akan menabrak gunung es yang terkenal itu dan justru bertemu sang monster laut raksasa. Akan tetapi, sangat kecil kemungkinan orang-orang akan mampu melakukan perjalanan menggunakan kapal laut besar di dunia tempat Kraken berada. Meski begitu, bagaimana jika Kraken tidak terlalu agresif? Mereka tentu tetap membutuhkan banyak makanan. Dan karena pertumbuhan populasi monster ini, makanan di lautan akan jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, Kraken akan makin sering muncul ke permukaan untuk berburu. Nantinya, Kraken akan bermigrasi lebih dekat ke pantai. Di banyak negara, orang-orang tidak diperbolehkan lagi berenang di laut. Bayangkan, kamu sedang berenang di atas ombak dan monster seukuran gedung pencakar langit berenang tepat di bawahmu. Bersantai di laut dan di pantai tidak lagi populer. Berbagai negara yang hidup dari pariwisata menjadi miskin. Ketika Kraken makin lapar, mereka mencoba menangkap mangsa dari darat. Cumi-cumi besar bisa menyerang kota pelabuhan kecil, rumah, dermaga, jalanan, semuanya bisa dihancurkan. Sejumlah besar plastik dibuang ke laut di dekat pantai negara-negara besar. Miliaran ton plastik akan mengganggu Kraken. Monster yang marah dan lapar bisa menyerang jembatan seperti jembatan Golden Gate. Bayangkan, seekor cumi-cumi besar mengelilingi jembatan dan memblokir semua lalu lintas. Cumi-cumi ini bisa mematahkan kabel yang kukuh dengan kekuatannya, dan seluruh jembatan akan runtuh ke air. Wow! Untungnya, Kraken tidak benar-benar ada dan tidak berenang di lautan serta samudra kita. Setidaknya, itulah yang kita tahu. Tapi mungkinkah monster itu benar-benar ada? Legenda beredar selama bertahun-tahun, tapi bukti ilmiah baru muncul di pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1857, paruh cumi-cumi berdiameter 7 cm ditemukan di pantai Denmark. Bangkai cumi-cumi besar lainnya ditemukan di Bahama. Dan para ilmuwan yakin bahwa cumi-cumi raksasa memang benar ada. Meski cumi-cumi kolosal telah ditemukan secara resmi sejak itu, jaraknya sudah lebih dari 100 tahun. Dan kita masih belum tahu berapa ukuran maksimalnya. Faktanya, cumi-cumi kolosal adalah salah satu makhluk paling sulit ditemukan di bumi. Mereka hidup di kedalaman laut yang sulit dijangkau oleh para ilmuwan. Setiap penyelaman ke kedalaman yang lebih dalam membutuhkan peralatan berat yang kuat. Batiskaf dan kamera bawah air membuat banyak kebisingan dan cahaya yang mudah disadari cumi-cumi dari jauh. Mereka pasti lari sebelum kita bisa melihatnya. Legenda Kraken mungkin muncul karena cumi-cumi raksasa yang kita tahu. Orang-orang di masa lalu tidak tahu tentang keberadaan makhluk ini. Jadi, ketika melihatnya untuk pertama kali, mereka menggambarkannya sebagai monster yang sangat besar dan mengerikan. Sulit untuk mengatakan apakah cumi-cumi besar ini memang seukuran pulau kecil. Karena kenyataannya, kita baru mempelajari sekitar 5% lautan. Mungkin, di kedalamannya, monster yang jauh lebih mengerikan daripada Kraken berenang di sana. Seperti keponakanku ini, Petra.